Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang teks tanggapan. Kita akan mengenal terlebih dahulu apakah yang dimaksud dengan teks tanggapan itu. Sebelum memulai, mari kita membaca lafaz basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajarannya yaitu membangun pemahaman tentang teks tanggapan. Berbagai permasalahan dalam kehidupan di sekitar kita setiap saat tak pernah berhenti. Nah, apakah kita akan cuek terhadap permasalahan tersebut? Sikap tanggap dan peduli terhadap berbagai masalah ini seharusnya kita miliki. Dengan tanggap dan peduli itulah keberlangsungan masyarakat dapat terjaga dan terselamatkan. Sikap tanggap bisa diwujudkan dalam bentuk tulisan berupa teks tanggapan. Terdapat tata krama dalam memberikan tanggapan. Beberapa di antaranya hindari menggunakan panggilan yang merendahkan. Tanggapan dapat berupa pujian. Tentunya semua orang senang jika dipuji. Akan tetapi, saat tanggapan itu berupa kritik, haruslah yang bersifat membangun. Kritik yang membangun adalah kritik yang memberi solusi. Lalu, apa saja yang bisa kita tanggapi? Hal itu dapat berupa peristiwa, fenomena, ucapan dan perbuatan, atau berupa karya yang diciptakan orang lain. Nah, berikut merupakan salah satu teks tanggapan terhadap sebuah lukisan. Sebelum itu, mari kita lihat lukisannya terlebih dahulu. Judul lukisan ini adalah Kebun Cengkeh. Pelukisnya adalah Afandi. Media yang dipakai menggunakan cat minyak dan kanvas. Ini adalah teks tanggapan terhadap lukisan tersebut. Sebuah karya seni kelas tinggi dari sang pelukis Maestro Afandi melukiskan sebuah pemandangan alam perkebunan cengkeh. Area perkebunan berbukit yang masih alami tampak terlukis apa adanya dari alam. Untuk menghidupkan suasana pada lukisan, dihadirkannya figur manusia sebagai objek pendukung, tetapi inti dari lukisan yang menunjukkan adanya aktivitas kehidupan yang menyatu dengan alam. Ekspresi goresan khas Afandi terlihat unik yang menjadikan lukisan ini istimewa. Seperti pada kebanyakan lukisan Afandi yang selalu menempatkan matahari sebagai bagian dari objek utama, tetapi dalam lukisan ini, penempatan matahari tampak unik. Seolah sang pelukis mengambil perspektif posisi di balik matahari. Tampak dalam lukisan matahari tidak di balik bukit, tetapi di atas bukit dan menutupi bukit. Keunikan ini mungkin hanya dimiliki oleh Afandi sebagai cara sudut pandang dia dalam berekspresi, di mana kualitas imajinasinya sebagai seorang pelukis maestro ternama. Nah, berdasarkan teks tanggapan yang kamu tadi sudah baca atau dengarkan, kira-kira termasuk ke dalam bentuk apakah informasi pada tanggapan tersebut? Informasi pada teks tersebut termasuk ke dalam apa? Kritikankah? Sanggahankah? Pujiankah? Ya, kebanyakan informasi yang ada di dalam teks tanggapan tadi bersifat pujian. Tidak ada kritikan atau apalagi sanggahan. Semuanya hanya berupa pujian yang menggambarkan bahwa lukisan Afandi sangat unik. Oke, kita lanjut ke slide. Nah, satu buah teks tanggapan lagi. Yang ini merupakan teks tanggapan terhadap sebuah novel. Sebelum itu, mari kita lihat judul sampul novel tersebut terlebih dahulu. Nah, ini adalah judul sampul atau cover dari novel yang berjudul Hujan, karangan Terelie. Ini cover bagian depan, dan ini cover bagian belakang. Ada tulisan tentang persahabatan, tentang cinta, tentang melupakan, tentang hujan, dan tentang perpisahan.
Diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama. Oke, mari kita lihat kira-kira apa teks tanggapan tentang karya novel ini. Novel Hujan menceritakan tentang cinta, tentang persahabatan, tentang perpisahan, tentang melupakan, dan tentang hujan. Tema yang diusung oleh sang penulis tidak sesederhana novel romantis pada umumnya. Porsinya tidak hanya untuk seputar cinta, melainkan ada bumbu-bumbu ilmiahnya. Penggambaran Terelie tentang teknologi dan penjelasan ilmiah lainnya dikemas sederhana namun benar-benar membuat pembaca mengerti. Tokoh yang diusung tidak terlalu banyak. Tokoh utama bernama Lail, perempuan yang menjadi yatim piatu karena bencana alam yang terjadi kala itu. Ia menyaksikan sendiri ibunya tidak selamat. Lail nanti akan menjadi perawat. Tokoh lain yaitu Esok, Claudia, dan Mariam. Ketika membaca novel ini, pembaca akan merasakan bagaimana harus tegar ketika ditempa masalah, melangkah maju ketika masalah begitu berat, dan rasanya jatuh cinta, cemburu, rindu, dan bertemu kembali setelah sekian lama tidak bertemu. Novel Hujan karya Terelie ini sangat menarik. Cerita di dalamnya mempunyai plot twist yang di luar dugaan, yang membuat pengalaman membaca novel ini menjadi sangat menyenangkan dan penasaran untuk terus membacanya. Isi novel ini pun mudah dipahami oleh pembaca, karena bahasa yang digunakan adalah bahasa yang sederhana, sehingga pesan yang ada di dalam novel ini dapat diterima sampai ke lubuk hati dan pikiran. Beberapa bagian terkesan seperti dipaksakan. Misalnya, setelah bencana yang demikian besar, ternyata masih ada fasilitas yang tidak rusak. Menurut saya itu kurang pas dan tidak masuk akal. Bila memang bencananya sedemikian besar hingga memusnahkan banyak manusia, seharusnya bumi memang harus hancur total dan seluruh umat manusia harus memulai lagi dari nol. Tapi faktanya, ada beberapa fasilitas yang berfungsi. Cukup aneh, bukan? Meski demikian, novel ini sangat layak dibaca bagi siapa saja, terutama remaja dan dewasa. Cerita yang menyentuh dan mampu memotivasi pembaca karena munculnya banyak tokoh yang berkarakter kuat dalam menghadapi masalah hidup. Oke, sampai sini teks tanggapan tentang novel yang berjudul Hujan karya Terelie. Sekarang kita akan tentukan informasi manakah yang merupakan kritikan, sanggahan, atau pujian. Mari kita beralih ke slide selanjutnya. Nah, bagian yang ini termasuk ke dalam apakah? Kritikankah, sanggahankah, pujiankah? Silahkan kalian baca terlebih dahulu. Kalau bisa di pause saja. Oke, sudah dibaca? Kira-kira apakah termasuknya? Informasi yang ini termasuk ke dalam pujian. Sudah kelihatan ya dari kalimat pertama dia bilang sangat menarik. Ceritanya mempunyai plot twist yang di luar dugaan dan sebagainya dan sebagainya. Oke, kita beralih ke slide selanjutnya. Informasi di bawah ini termasuk ke dalam apakah? Kritikankah, sanggahankah, pujiankah? Silahkan dibaca terlebih dahulu. Kalau bisa, di pause. Oke, sudah dibaca. Termasuk ke dalam apa? Informasi yang ini termasuk ke dalam kritikan. Karena di sini dia bilang, bila memang bencananya sedemikian besar, seharusnya bumi memang harus hancur total dan seluruh umat manusia harus memulai lagi dari nol. Kata dia gitu. Jadi, kurang pas dan kurang masuk akal kalau ada fasilitas yang masih tidak rusak. Oke. Kita beralih ke slide selanjutnya. Nah, ini adalah rangkuman materi kita pada hari ini. Rangkuman materi yang pertama, teks tanggapan adalah teks yang menanggapi suatu permasalahan atau karya. Lalu, rangkuman yang kedua, bentuk informasi teks tanggapan dapat berupa pujian, sanggahan, atau kritikan. Oke, diingat ya,
Teks tanggapan adalah teks yang selalu menanggapi suatu permasalahan, bisa permasalahan umum, permasalahan sosial, permasalahan lingkungan, atau menanggapi suatu karya. Karya bisa berupa novel, lukisan, tulisan, artikel, dan semacamnya. Tapi tidak bisa menanggapi suatu... Kalau menanggapi suatu berita, berarti dia menanggapi suatu permasalahan ya, bukan suatu karya. Baik, sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah belajar dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.